Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok mata kuliah literasi data akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu kajian terhadap kualitas toilet di Gedung Cacuk Sudarjanto atau Gedung A Universitas Telkom. Lanjut, berikut adalah kelompok anggota kami, yaitu pertama ada Zaid Muhammad, ada M. Rafiki Nantan, ada M. Dafa Abdillah, dan ada saya sendiri, yaitu Haidar Wahid Pambudi. Lalu, yang pertama adalah pendahuluan dulu. Toilet merupakan salah satu fasilitas yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti buang air besar, buang air kecil, tempat bersuci, tempat untuk kebersihan lainnya. Adapun beberapa spesifikasi toilet yang baik, yang pertama adalah ruang untuk buang air besar, itu paling tidak panjangnya adalah 80 cm dengan lebar 150 sampai 160 cm dengan tinggi kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 meter. Dan untuk ruang buang air kecil atau urinoir itu sekitar dengan luas 70 sampai 80 cm dan tinggi 40 sampai 45 cm. Adapun tingkat kelembaban yaitu berkisar antara 40 sampai 50% dengan pencahayaan standar 100 sampai 200 lux dan spesifikasi konstruksi sebagai berikut. Yang pertama adalah lantai. Lantai harus memiliki kemiringan minimal 1% dari panjang atau lebar lantai tersebut. Kedua adalah ubin keramik yang dipasang sebagai pelapis dinding, gipsum tahan air, atau batu bata dengan lapisan tahan air. Lalu yang ketiga adalah langit-langit terbuat dari lembaran yang cukup kaku dan rangka yang pastinya kuat. Selanjutnya adalah research question. Kami memiliki research question. Yang pertama adalah apakah cukup seimbang antara tidak terlalu sederhana dan terlalu kompleks. Kita memiliki pertanyaan atau kita memiliki statement bahwa terhadap beberapa faktor yang dapat menjadi subtopik, yaitu lebih dari satu variabel. Lalu yang selanjutnya adalah apakah dibutuhkan lebih dari satu analisis sederhana. Sangat memungkinkan bahwa terdapat banyak variabel dalam dataset tersebut. Selain variabel demografi, juga latar belakang dari kebiasaan setiap pelakunya. Lalu yang selanjutnya adalah apakah kita memiliki data yang cukup dan jenis data yang tepat. Data diperoleh dari mahasiswa sebagai sumber data primer dengan populasi yang sudah dibatasi, yaitu secara spesifik adalah pengguna Gedung Cacu Sudarjanto, yaitu mahasiswa Teknik Elektro Telkom University. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan variabel dan pertanyaan dapat menjelaskan dan menjawab dari pertanyaan penelitian yang menggunakan analisis yang memadai. Selanjutnya, yaitu adalah variabel dan juga pertanyaan subtopiknya. Yang pertama ada variabel tingkat kebersihan, di mana kita mempunyai dua pertanyaan subtopik. Yang A adalah seberapa besar tingkat kebersihan WC yang meliputi lantai, tembok, dan juga WC itu sendiri di gedung A atau gedung Cacuk. Lalu yang B adalah seberapa besar tingkat kebersihan tiap alat MCK seperti gayung, ember, dan juga wastafel. Kemudian yang kedua adalah variabel ketersediaan fasilitas. Ada dua pertanyaan juga, yaitu apakah peralatan yang ada di dalam toilet sudah terpenuhi? Jika belum, apa saja yang belum terpenuhi? Kemudian adalah, menurut Anda, apakah penerangan di toilet sudah cukup? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kualitas air. Ini penting untuk mengetahui apakah kualitas air di toilet tersebut sudah baik, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir, spesifikasi toilet itu sendiri. Yang pertama adalah apakah bilik toilet sudah memadai, yaitu ukuran, tinggi, dan juga lebar. Dan juga yang kedua adalah apakah tata ruang toilet sudah tepat menurut Anda. Lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah identifikasi dari data. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama kolom variabel, pertanyaan subtopik, dan juga jenis datanya. Yang pertama untuk variabel tingkat kebersihan toilet itu menggunakan jenis data kuantitatif dan juga skala ordinal. Kemudian ketersediaan fasilitas itu menggunakan jenis data yang kualitatif dan skala ordinal 1. Kemudian untuk variabel kualitas data dengan pertanyaan apakah kualitas air sudah baik, itu kita menggunakan data yang kuantitatif dan skala nominal.
Kemudian yang terakhir adalah spesifikasi toilet. Kita menggunakan jenis data yang kualitatif. Selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama kita menentukan responden. Responden yang dijadikan sampel penelitian adalah mahasiswa Telkom University Fakultas Teknik Elektro sebanyak 50 mahasiswa dan dilakukan secara acak melalui Google Form. Yang kedua, menentukan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling dengan semua unit sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dan yang ketiga, menyusun kuesioner, menentukan metode survei dengan melakukan penyebaran link Google Form ke beberapa pihak mahasiswa Fakultas Teknik Elektro secara acak. Selanjutnya ada evaluasi data. Untuk dimensi komplit atau ketersediaan data, tersedia semua variabel yang dibutuhkan, di mana semua variabel yang dibutuhkan dituangkan ke dalam daftar pertanyaan, meliputi kuesioner dengan Google Form. Selanjutnya ada tersedianya semua unit observasi yang dibutuhkan, tersedia 50 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner pada Google Form. Yang ketiga, tersedianya semua nilai dari variabel pada unit observasi, di mana semua mahasiswa yang terpilih sebagai sampel menjawab semua pertanyaan atau data question. Selanjutnya ada dimensi koheren atau kewajaran data. Data yang dimiliki konsisten dan sesuai dengan logika. Dipastikan bahwa semua data question dijawab dengan sesuai dan konsisten. Selanjutnya ada dimensi korek atau kebenaran data. Data Anda sudah benar. Sudah dilakukan pengecekan ulang pada beberapa data yang meragukan seperti pada pertanyaan kuesioner kualitas air pada toilet sudah baik. Dan yang terakhir ada dimensi accountability atau kredibilitas data. Satu, siapa yang bertanggung jawab terhadap data Anda? Tim peneliti sebagai surveyor atau pengumpul data. Dan siapa saja yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan terkait data mahasiswa yang bersangkutan terkait data kuesioner yang telah diisi. Selanjutnya ada visualisasi data. Yang pertama ada tingkat kebersihan kamar mandi. Dari diagram di samping merupakan representasi data terkait kebersihan toilet dengan parameter bersih ditunjukkan dengan angka 5 dan kotor dengan angka 1. Mayoritas responden memberikan nilai 3 sebanyak 40% dan nilai 2 sebanyak 36% yang menunjukkan bahwa responden merasa kebersihan toilet cenderung kotor. Sedangkan hanya 16 responden yang memberi nilai 4 yang merupakan nilai kebersihan toilet cenderung bersih. Kemudian tidak ada responden yang memberikan nilai 5 terhadap kebersihan toilet. Dan yang kedua ada tingkat kelengkapan alat toilet. Diperoleh persentase sebesar 68% dari 50 responden yang mengatakan kelengkapan toilet tidak lengkap. Selanjutnya ada tingkat kualitas air. Nah, dari grafik tersebut, berdasarkan diagram pie chart di samping tentang kualitas air, mayoritas mahasiswa setuju bahwa kualitas air pada kamar mandi sudah baik. Dilihat dari pie chart yang berwarna hijau itu ada 66% itu cenderung baik, sedangkan untuk yang cenderung buruknya hanya 8% dan yang buruknya 24%. Yang mana ini? Dan yang sangat buruknya 2% dan baiknya 24%. Jadi di sini yang mengatakan baik dan cenderung baik itu sekitar 66 ditambah 24, sedangkan yang buruknya hanya 10% saja. Lalu untuk ukuran bilik kamar mandi, berdasarkan diagram di samping, mayoritas responden memberikan nilai 3 atau 34% dan nilai 4, 30% yang menunjukkan ukuran bilik toilet cukup memadai. Di sini tuh 5 itu artinya memadai dan satu itu tidak memadai. Bahkan ada responden yang memberi nilai 5, sedangkan hanya 16% responden yang memberi nilai 4 dan 2% responden yang memberi nilai 1 yang merupakan nilai dari ukuran bilik toilet atau kurang tidak memadai. Selanjutnya ada metodologi atau uji statistika.
Di sini ada tujuan studinya. Yang pertama mengetahui hubungan kelengkapan peralatan toilet dengan tingkat kebersihan toilet. Dengan pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan antara kelengkapan peralatan toilet dengan tingkat kebersihan toilet? Dengan skala pengukuran nominal ordinal dan metode analisis yang dipakai di sini Wilcoxon Theta. Lalu yang tujuan studi kedua, mengetahui hubungan kualitas air dengan tingkat kebersihan toilet dengan pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan antara kualitas air dengan tingkat kebersihan toilet. Nah, skala pengukurannya juga ini nominal, ordinal, dan metode analisis yang sama Wilcoxon Theta. Lalu tujuan studi ketiga mengetahui hubungan spesifikasi toilet dengan tingkat kebersihan toilet. Dengan pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan antara spesifikasi toilet dengan tingkat kebersihan toilet? Dengan skala pengukuran sama, nominal dan ordinal, dan juga metode analisis yang sama Wilcoxon Theta. Lalu ada analisis data tingkat kebersihan toilet yang dimana responden memberikan nilai 3 atau sebanyak 40% dan nilai 2 sebesar 36% yang menunjukkan bahwa responden merasa kebersihan toilet cenderung kotor. Sedangkan hanya 16% responden yang memberikan nilai 4 yang merupakan nilai kebersihan toilet cenderung bersih. Lalu ada analisis data kebutuhan kelengkapan toilet. Dari hasil pie chart di atas dapat dibaca bahwa analisis dikategorikan menjadi dua jawaban, yakni lengkap dan tidak lengkap. Sehingga hasilnya menjadi seperti tabel di samping, yang dimana untuk kelengkapan peralatan dan frekuensi pemilih, kelengkapan peralatan lengkap terdapat 16 pemilih, sedangkan kelengkapan peralatan tidak lengkap ada 34 pemilih. Hasil pengujian H0. H0 merupakan hubungan antara kebersihan toilet dengan kelengkapan peralatan toilet. Dan H1 merupakan hubungan antara kebersihan toilet dengan kelengkapan toilet. Dan di tabel tersebut ada beberapa parameter. Yang pertama adalah parameter lengkap, tidak lengkap, dan hasilnya terdapat beberapa hasil totalnya. Beberapa mahasiswa menganggap kelengkapan toilet itu lengkap ada 16 mahasiswa, tidak lengkap sekitar 34 mahasiswa. Hasil pengujian dari perhitungan gambar tersebut didapatkan theta bernilai 0,12, yang artinya apabila theta kurang dari 0,2, hubungan antara kebersihan toilet dengan kelengkapan peralatan toilet sangatlah kecil. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari riset serta analisis yang kami lakukan menunjukkan bahwa hubungan yang sangat kecil antara kelengkapan peralatan toilet dengan tingkat kebersihan toilet. Hasil survei menunjukkan bahwa ada beberapa mahasiswa yang menganggap bahwa toilet sudah cukup bersih meskipun peralatan di toilet tidak lengkap. Adapun mahasiswa yang menganggap bahwa toilet kotor meskipun peralatan toilet lengkap. Tentu harapan ke depan terhadap kualitas di toilet Gedung Cacuk Sudarjanto adalah spesifikasi toilet dapat ditingkatkan kembali, mulai dari konstruksi bangunan, tata letak, dan kualitas alat MCK-nya. Daftar pustaka, adapun beberapa referensi yang kita tuangkan di dalam laporan ini. Yang pertama ada Asosiasi Toilet Indonesia, ada korelasi untuk data nominal dan ordinal, serta yang terakhir pengujian korelasi dengan skala pengukuran nominal dan ordinal. Mungkin dari kelompok kami itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.